Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herien. Kali ini saya ingin membahas ya suatu video. Jadi video ini ya ada seorang yang nonton penonton di channel YouTube saya itu request itu. Tolong dong komentari channelnya Isar Islam. Jadi kalau kita lihat nama channelnya Ihsan Islam itu sepertinya adalah channelnya Islam gitu guys, channel Islam gitu kan. Nah, ternyata tidak, itu ternyata ini adalah channel yang dibuat untuk menyesatkan gitu. Dan sayangnya lagi gambarnya kartun gitu guys. Jadi ini anak-anak yang nonton juga bahaya gitu. Makanya kalau bagi kita orang tua ya, sebagai kaum orang tua, kita sebagai kaum muslimin dan muslimat, hati-hati guys. Jangan sampai channel ini tonton oleh anak-anak kita karena berbahaya. Ini menyesatkan. Saya akan bahas satu video di channel ini yang bukti menyesatkan. Saya kan kalau ada waktu saya akan coba bahas channel lainnya gitu kan. Saya akan berusaha memenuhi request dari teman kita ini ya. Saya lupa namanya siapa tuh, Ade Satria atau siapa itu ya. Jadi ini kita tonton dulu videonya, habis itu kita sambil kita komentar ya guys ya. Ada kalimat yang membingungkan. Rini baca di Facebook. Istilah Al-Quran yang memuat rahasia Natal. Tidak mungkin ada istilah seperti itu di Al-Quran. Menurut Mas Fahri, bagaimana? Itu tidak benar. Bisa-bisanya orang Kristen berkata seperti itu. Kita perlu memberitahu Tante Kristina. Orang Kristen salah mengaitkan Natal dengan Al-Quran. Tante, kami merasa kecewa dengan keberanian orang Kristen yang berkata istilah Al-Quran yang memuat rahasia Natal. Klaim ini menyinggung, bahkan membuat mukmin merasa jengkel. Rini dan Mas Fahri, tenang dulu. Jangan langsung emosi. Mas Fahri, adakah ayat Al-Quran yang menamakan Isa kalimat Allah? Tentu ada. Al-Quran surah 3 ayat 45, terjemahan Sarwar, isinya, Allah mengembirakan kamu Maryam, dengan kelahiran anak yang dipanggilnya kalimat Allah. Inilah Isa Al-Masih. Kata mana dalam ayat tersebut yang memuat rahasia Natal? Sebelum Mas Fahri pacaran sama Rini, apa yang Mas tahu tentang Rini? Saya tahu Rini anak Om Suparno, masih SMU dan cantik. Lalu, apa yang Mas lakukan untuk mendekati Rini? Saya berkunjung ke rumahnya, memperkenalkan diri, dan bertukar pikiran. Dengan kata lain, tukar kalimat bukan? Mungkin kata yang memuat rahasia Natal ialah kalimat Allah. Tante pernah berkata, Isa adalah kalimat Allah karena dalam Isa Allah berbicara kepada kita. Betul. Kita hanya dapat berkenalan dengan Allah bila Ia... Oke, saya potong dulu guys videonya gini guys ya. Ya ini kalau Anda perlu tahu ya, nggak ada hubungan antara Islam dengan Natal. Itu yang pertama ya. Kita akan jelaskan ya. Gini, Natal itu ya, bahkan sebagian umat Kristiani pun tidak meyakini adanya Natal gitu, ya kan? Mereka gini, tafsir yang mendekati dari kelahiran Yesus kan mereka memperingati 25 Desember itu sebagai Natal, itu sebagai tanggal kelahiran Yesus gitu. Kelahiran Yesus gitu. Faktanya atau Isa atau Nabi Isa itu kan. Faktanya adalah ya, yang mendekati tafsir yang mendekati ya bulan lahirnya Yesus adalah bulan antara September dan Oktober. Jadi bukan Desember. Kenapa? Karena Desember itu adalah musim salju, ya kan? Nah, kalau kita baca Quran baik-baik ya, ini kalau ini beda dengan kalau ada baca Alkitab ya. Kita kan bahas tentang Quran nih, karena dia ngomong tentang Isa gitu kan. Jadi
eh, di Quran itu sebutkan kalau Nabi Isa itu lahir di bawah pohon kurma gitu. Jadi di mana waktu itu ibundanya Siti Maryam tuh kelaparan gitu kan, dan disuruh Allah untuk menggoyang-goyangkan pohon kurma. Padahal kita tahu kalau orang lagi namanya kelaparan ya haus gitu kan, dan kondisi lemah dunia kan, bagaimana bisa dia menggoyangkan pohon kurma gitu. Nah, lalu dia coba goyangkan dengan tenaga yang tidak ada gitu, dan pohon kurma jatuh gitu. Jatuh buahnya gitu. Nah, itulah kekuasaan Allah itu. Jadi, karena kita tahu di masa itu di Israel ya, itu Desember itu bulan musim salju, nggak mungkin pohon kurma bisa hidup di musim salju, apalagi sampai berbuah gitu kan. Jadi sini jelas ngaco kalau kita baca konteks Quran, ini ngaco gitu. Jadi nggak ada hubungan antara 25 Desember dengan Quran. Quran menyebut Nabi Isa itu dilahirkan di bawah pohon kurma waktu ibunya karena kelaparan makan kurma gitu kan. Berarti kurma itu hidup dan tafsiran itu mendekati antara September dan Oktober gitu ya kan, bukan Desember dan Oktober. Nah, sejarah itu dan sebagian orang Kristen mengakui ya bahwa itu awalnya adalah penyembahan terhadap dewa matahari. Jadi itu budaya dibawa dari Persia lalu menyebarkan kepada Eropa ya, di dunia barat itu termasuk di Roma. Setelah itu Kaisar Roma itu merayakan sebagai dewa Saturn ya, jadi dewa matahari ya, puncaknya itu 25 Desember itu dari tanggal belasan itu ya sampai punya 25 Desember itu merayakan, lalu mulailah tersebar sampai ke Antokia kemana-mana gitu kan. Nah, jadi dan di Alkitab pun tidak ada tentang Natal. Anda baca Alkitab tidak ada tentang Natal itu, atau disebutkan tanggal lahir Yesus pun tidak ada gitu ya kan, bulannya pun tidak ada. Yang ada hanya tafsiran gitu bahwa yang mendekati adalah sekitar September dan Oktober gitu. Nah, ini dari segi kekesanannya itu sudah tidak kuat dalilnya, atau tidak ada dalilnya melakukan, dibawa pulang ke Islam termengacuk gitu kan. Nah, jadi dan kedua ini tafsir mengenai kalimat Allah gitu. Gini, Isa itu ya di Quran itu sebutkan adalah Allah menggunakan Maryam dengan datangnya Isa yang diciptakan dengan kalimatnya. Ya, ada tafsirnya itu diciptakan dengan kalimatnya dalam kurung ya, yang diciptakan Allah dengan kalimatnya. Nah, kalimatnya ini apa? Ya, ayat sebelumnya itu Allah menciptakan Isa itu dengan kun. Jadi dengan kun fayakun, gitu dengan Allah menciptakan Nabi Adam dan lain-lain sebagainya gitu kan. Allah cukup mengucapkan kalimat kun fayakun, maka jadilah dan jadilah ia gitu. Jadi maksudnya dengan kalimatnya adalah kalimat kun fayakun tadi guys gitu. Jadi itu bukti kalau Allah bisa menciptakan apapun itu tanpa perlu sesuatu payah, hanya tinggal dengan kalimatnya saja, yaitu kun fayakun gitu guys. Itu yang maknanya Isa adalah kalimat Allah gitu. Nah, jadi jadi ini dia pun mengatakan kita hanya dapat berkenalan dengan Allah jika ia berbicara dengan kita. Guys, ingat ya. Yesus mengatakan di Alkitab ya, tidak ada yang pernah mendengar suara Allah atau melihat Allah atau mendengar suaranya. Ya. Dan Yesus menyatakannya. Nah, di sini orang banyak salah tafsir. Ketika Yesus mengatakan dia menyatakannya, itu maksudnya tuh dia mengklaim, atau dia tuh walaupun Allah tidak pernah didengar suaranya atau dilihat bentuknya, tapi Yesus nyatakan dia ada gitu. Bukan nyata dia ada dalam bentuk Yesus, enggak, tapi Allah itu Yesus nyatakan ada gitu guys, ngerti nggak? Misal gini, saya menyatakan Allah itu ada, meskipun kita tidak pernah mendengar suaranya atau melihatnya, tapi saya nyatakan Allah itu ada, sama kayak Yesus berkata seperti itu di Alkitab. Tidak ada yang pernah mendengar suara Allah atau melihatnya, tapi anak yang ada di pangkuannya menyatakannya ada gitu maksudnya guys. Itulah logi makna kalimatnya gitu. Nah, jadi Allah itu tidak ada sesuatu yang sama, serupa, sebanding, sama dengan dia gitu. Jadi kalau makanya dia ngutus nabi kan. Dia ngutus nabi itu untuk menyampaikan kepada kita gitu. Ya, bukan hanya Nabi Isa, tapi juga nabi-nabi lain. Nabi Musa, Ibrahim, Nabi Muhammad, nabi yang lain-lain, Nabi Nuh semuanya kan, Nabi Daud. Jadi bukan Allah berbicara sama kita gitu. Tapi dia ya menyampaikan wahyunya lewat utusan-utusannya, nabi-nabinya gitu. Ya kan? Kadang-kadang melalui penonton malaikat Jibril di kasus Nabi Muhammad gitu kan. Nah, ini sekali lagi guys, ini lalu yang mau saya kritis lagi gini.
apa ini konten sangat menyesatkan. Kenapa saya katakan ya? Dalam Islam itu diharamkan untuk pacaran, ya kan? Diharamkan pacaran. Nah, kalau ini oke lah, ada namanya Tante Christina, dia seorang Kristen mungkin diceritakan di sini. Nah, dia wajar nggak memakai hijab. Tapi kok bisa ini Rini ini kan seorang muslimah itu. Kenapa dia bisa tidak pakai hijab, guys? Jadi seakan-akan apa namanya? Karena kalau video ini memang betul-betul video edukasi, betul-betul video yang islami, seharusnya wanitanya digambarkan yang menutup aurat gitu guys. Karena wajib hukumnya dalam Islam itu menutup aurat. Tapi kok bisa digambarkan Rini sebagai seorang muslimah, apalagi di sini dia ngomong tentang agama gitu kan, bahas tentang agama. Lalu dia sama dengan gaya pakainya dengan Tante Christina yang merupakan seorang Kristiani. Kalau gitu kan dia tidak masalah. Tante Christina adalah seorang Kristiani, dia tidak punya kewajiban untuk aurat ya, walaupun padahal akhirnya ada di Alkitab ya. Apa namanya, jika engkau tidak mau menutup kepalamu ya, maka guntuklah rambutmu. Jadi aturan itu ada gitu, disuruh. Makanya ada lihat, perhatikan ya, orang-orang soleh di Kristiani itu kayak Berawati itu kan memakai hijab, nah, menutup aurat gitu. Itu Anda perhatikan deh, pakaian Tante Christina atau pakaian umat Kristen kebanyakan dengan para Berawati gitu. Jadi kenapa pakaiannya seperti itu gitu guys? Nah, pakaian yang dipakai itu sama dengan yang dipakai di di film-film Bunda Maria kan? Bunda Maria, Anda lihat patung Bunda Maria atau foto Bunda Maria. Itu beliau menutup aurat lengkap guys. Jadi Bunda Maria menutup aurat, Berawati itu aurat. Bahkan di Bunda Maria itu kalau zoom ya, dekat sekitar sininya itu ada tulisan la ilaha illallah guys, itu artinya adalah tiada Tuhan selain Allah gitu. Nah, jadi ini jelas, ini video ini, konten ini ya, channel Islam ini menyesatkan gitu ya kan, luar biasa guys. Lalu diajarkan apa tentang pacaran itu, wah luar biasa ini. Jadi apa saya katakan ya, ini tidak mendidik sama sekali gitu, ini menyesatkan gitu, apalagi ngomong jadi gini ya, dan sayangnya pun ya, jadi ini akan memberi presiden kalau misalnya seorang muslim itu, jadi gini, mereka kan niatnya datang ke Tante Kristen ini kan untuk protes gitu kan. Kenapa sih dihubungkan sama Natal gitu kan? Nah, lalu ketika Tante Kristen itu yang seorang Nasrani yang nggak paham Islam tentunya, yang nggak paham Nabi Isa gitu kan, menyampaikan kepada mereka klarifikasi, ini seakan-akan dia lagi menggurui gitu. Jadi intinya adalah seakan-akan Tante Kristen lebih paham daripada seorang muslim sendiri gitu. Ini kacau ya guys. Jadi seharusnya ini untuk mengklarifikasi, bukan untuk menimba ilmu ya. Kalau karena yang tahu tuh kan sebenarnya kan dia orangnya pergi ke ulama gitu kan. Ulama kan jelaskan apa itu maksudnya kalimat Allah gitu, ya kan. Nah, saya sudah jelaskan kalimat Allah itu disertakan dengan kalimatnya, itu artinya adalah kalimatnya itu adalah kun fayakun, maka jadilah Isa gitu kan, tanpa ayah gitu guys. Saya lanjutkan videonya. Berbicara dengan kita. Jadi menurut Ibu, kata rahasia dalam Al-Quran tentang Natal Nggak nyambung guys, ya kan? Kalimat Allah dengan Natal tuh itu jauh sama sekali kan, nggak nyambung guys, ngerti nggak nyambung sama sekali. Sama kayak ibaratnya gini, misalnya ritual penyembah setan misalnya satanik gitu kan. Jadi kan yang tiba-tiba disambungkan dengan ayat Quran gitu, misalnya ada apalah gitu kan, itu adalah kalimat kata rahasia dalam Quran yang tentang tentang satanik gitu kan, masuk akal guys. Jadi ini sekali lagi ini penyesatan ini. Makanya saya terima kasih bagi saudara kita, siapa namanya, Ade Satria, saya lupa namanya. Jadi saya bisa mengedukasi kita semua. Ini hati-hati guys ya, jangan sampai video ini tonton oleh anak-anak kita. Ini kalau saya dari pemerintah ya, saya dari Menkominfo, saya akan usut orang ini sehingga dia tidak lagi bisa membuat konten menyesatkan gitu, ya kan? Karena konten ini betul-betul menyesatkan gitu. Saya dikemas pula dengan kartun gitu kan. Jadi ini memang targetnya memang anak-anak nih. Ya. Karena gini guys, agak muskil orang-orang kita ini ya yang berumur ini nonton kartun seperti ini gitu. Ini jelas ini targetnya anak-anak yang nggak paham guys. Anak-anak yang, saya aja jujur ya, saya belajar saya betul-betul mendalami pembelajaran agama tuh ketika waktu itu saya kelas 2 SMA mungkin guys. Ya, sebelumnya itu saya cuma beragama, cuma ikut-ikutan.
Saya muslim lahir, tapi saya tidak pernah mempelajari agama lain. Saya hanya belajar agama saya gitu. Jadi saya tidak pernah mengadakan komparasi. Karena kita tahu ya, metode beragama benar itu adalah kita harus melakukan komparasi mau nggak mau. Nggak bisa kita cuma hanya belajar satu agama dan menyimpulkan ya. Saya sudah pernah ngasih analogi ya, seperti kita berbelanja ke mall. Di kota saya, misalnya Pekanbaru ini ya, ada 4 mall itu ya. Nah, 4 mall ini, saya ketika sebelum gajian saya hanya pergi ke satu mall untuk mencari sebuah baju itu, ya kan, sebuah pakaian itu, baju lah. Nah, di situ saya lihat bajunya indah sekali, bling-bling gitu, keren gitu. Nah, tapi saya belum mengadakan komparasi atau meneliti mengecek 3 mall lain itu. Saya hanya mengecek satu mall itu aja gitu. Itu pun belum tentu semuanya bagiannya saya kelilingi gitu kan. Tapi kalau saya udah mau keliling mall itu semua seobok-obok gitu kan, satu mall itu, dan saya temukan baju itu gitu. Nah, ketika apa jadi ketika Anda gajian, ketika Anda hendak bayar kasir, pasti ada keraguan di hati Anda. Kenapa? Ya memang baju ini memang indah, cantik, bling-bling gitu kan. Ya kan? Nah, tapi Anda faktanya belum pernah ke 3 mall lain gitu untuk ngubur-ngubur gitu kan. Jadi Anda belum mengadakan perbandingan di sini, komparasi. Pasti ada keraguan di hati Anda ketika Anda bayar. Ya kan? Memang ini yang saya lihat ini yang mantap bajunya, bling-bling. Tapi kan saya belum mengadakan perbandingan dengan 3 mall lain gitu. Ada keraguan. Nah, itu artinya Anda belum percaya dengan sepenuhnya kalau ini adalah baju yang terbaik. Nah, untuk Anda bikin Anda yakin, Anda harus keliling ke 3 mall lainnya juga gitu. Anda ubur-ubur ke 4 mall ini, Anda bikin daftar kalau perlu gitu kan. Supaya Anda nggak lupa baju ini apa kelebihannya, kurangannya gitu kan, di mall ini baju ini apa kelebihan kurangannya, lalu Anda komparasi, Anda duduk merenung itu, Anda kaji gitu kan. Nah, baru ketika Anda dapatkan, oh ternyata baju ini memang yang terbaik gitu, atau ternyata ada baju di mall lain yang terbaik, lalu ketika Anda bayar, Anda akan yakin dengan pilihan Anda. Kenapa? Anda sudah mengadakan kajian, teliti, ya ubur-ubur semuanya, dan mengadakan komparasi guys. Itulah beragama yang benar gitu. Nah, kalau anak kecil nggak bisa seperti itu, ya anak-anak kecil nggak ngerti hal gituan gitu. Saya dia kelas 2 SMA baru saya mulai belajar ilmu pembandingan agama. Saya melakukan kajian, saya teliti, saya ikut klub debat, saya baca kitab sucinya gitu kan, saya membandingkan gitu, saya pakai logika saya, nalar saya, ya kan, saya pikirkan semuanya gitu kan. Kenapa sih begini gitu kan. Nah, jadi jelas ini berbahaya. Karena orang yang buat video konten ini tahu betul kalau anak-anak itu belum bisa berpikir memilah-milah dan mengadakan komparasi. Makanya anak-anak akan sangat gampang tersesat gitu. Makanya hati-hati sekali itu ya. Ya ada catat dari list ya. Jadi kalau nanti anak-anak nonton konten di channel ini Isar Islam ya, dan tampilannya pun Islami kan. Ya kan, pria memakai peci, baju koko, janggut gitu kan, tapi ceweknya nggak Islami gitu, ya kan, buka aurat. Nah, ini ada kita selesaikan dulu ya, sekali lagi mungkin selesai nih. Ialah kalimat Allah. Saat Natal, kita merayakan kedatangan kalimat Allah yang ilahi, Isa Al-Masih dari sorga. Karena kedatangannya, manusia merayakan kedatangan karena kelahiran kan. Saya sampaikan ya. Kajiannya itu yang mendekati itu tafsirnya itu adalah sekitar bulan September Oktober, jadi bulan Desember. Dan Desember itulah waktu itu Kaisar Roma itu ya, supaya orang mau merayakan. Jadi waktu itu kan orang kan udah mas-masan nih merayakan hari Dewa Matahari, maka dibuatlah hari Dewa Matahari itu sebagai hari kelahiran Yesus. Ya, dibuat seakan-akan itu hari kelahiran Yesus, sehingga orang-orang itu ramai gitu, ya kan. Jadi Desember itu orang sebenarnya mereka tuh targetnya ingin orang ada menyembah masih Dewa Matahari, cuman diselubungkan dengan hari kelahiran Yesus gitu. Jadi karena daripada tidak ada sama sekali gitu kan, makanya jadi itulah dari Kaisar Romawi agar Dewa Matahari tetap diperingati tanggal 25-nya hanya dengan casing diganti dengan kelahiran Yesus guys. Padahal pakar meneliti tafsir mendekati adalah bulan September Oktober dari kelahiran Yesus, dan Quran pun menyebutkan Yesus kan saya sebutkan tadi, dia lahirnya tuh bukan nggak mungkin musim dingin gitu, karena Desember itu musim dingin, dia pasti lahirnya tuh di musim hangat, karena dia diceritakan melahirkan di bawah pohon kurma, dan pohon kurma itu tentu berbuah gitu, karena digoyang-goyang sehingga buah jatuh dan dimakan itu guys. Nah, mungkin itu buah berbuah atau tumbuh di musim salju gitu kan. tidak hanya tahu tentang Allah. Kita merayakan Natal karena penjelmaan kalimatnya
memungkinkan Nah, untuk mengenal Allah ya itu nggak mesti seperti ini gitu ya, pakai menjelma gitu. Sebenarnya dikatakan kalimatnya bukan penjemaan, tapi Isa diciptakan dengan kalimatnya yaitu kun fayakun gitu. Jadi Isa itu bukan penjemaan dari Allah gitu, ya kan? Nah, ingat di Alkitab Yesus mengatakan ya, jangan kau sebut siapapun bapa di bumi ini, hanya satu bapamu yaitu di surga gitu. Jadi Yesus jelas bukan bapa gitu, dia hanya utusan. Dan Yesus juga mengatakan, demikianlah mereka mengenal engkau satu-satu yang benar. Ingat dia mengatakan di dalam kitab ya, dia mengatakan engkau satu-satu yang benar. Jadi nggak mungkin kalau berarti Allah ini salah gitu kan? Berarti yang dia ini salah berarti, gitu kan? Hanya ada satu Allah demikian mengenal engkau satu-satu yang benar dan mengenal Yesus yang telah kau utus gitu. Jadi Yesus cuma utusan gitu, utusan bukan yang mengutus. Yang mengutus Allah guys. Jadi Yesus bukanlah Allah gitu, ya kan? Jadi kita berkenalan dengan Allah itu melalui nabi-nabinya ya. Dia mengutus nabi-nabinya, Allah mengutus nabi-nabi ya, dari Adam, Ibrahim, Nuh, Daud, Musa, Yesus sampai ke Nabi Muhammad tentunya gitu kan. Jadi sekali lagi ya, kita berkenalan dengan Allah itu ya karena gini ya, sebelum Nabi Isa datang itu manusia sudah kenal dengan Allah gitu. Bahkan sejak Nabi Adam pun sudah kenal dengan Allah gitu. Jadi kalau dikatakan di sini karena penyemangat kalimatnya memungkinkan kita berkenalan dengan Allah itu salah besar gitu. Berarti artinya kita berkenalan dengan Allah hanya pas saat itu mulainya. Enggak, kita starting mulai kenal Allah itu dari sebelum-sebelumnya. Nabi Musa sudah kenal Allah, Nabi Ibrahim sudah kenal Allah, sampai Nabi Adam pun sudah kenal Allah gitu. Karena Nabi Adam itu nenek moyang kita yang mana Allah turunkan dari surga. Jadi Adam pun sudah kenal sama Allah gitu, ya kan? Karena Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah gitu. Jadi sekali lagi ini memang menyesatkan ya, hati-hati guys. kita berkenalan dengan Allah. Nah, sayangnya ini tafsir Quran gitu. Tapi yang bahas itu kan seharusnya ulama gitu atau ustadz gitu kan. Tapi malah seorang Kristiani pula yang menyampaikan tafsir gitu yang sesat gitu kan. Nah, ini luar biasa ini. Jadi hati-hati guys ya. Jadi kalau Anda yang tidak ngerti tentang Quran gitu kan, apa itu kalimatullah atau kalimat Allah, Anda bertanya sama ulama atau ustadz. Yang kepada tertante yang namanya sudah Kristina dan dia pasti seorang Kristen gitu. Akhirnya ada disesat gitu kan. Nah, jadi film ini sebenarnya kalau yang kita dewasa kita bisa mencermati ya, dari cara ada sesat itu. Saya sampaikan berapa kali ya, dari ngomong tentang pacaran aja gitu kan. Islam itu jelas-jelas mengalahkan pacaran, malah di konten ini anak-anak kecil diajarin untuk pacaran gitu, ya kan. Islam itu mengharamkan wanita untuk tidak tutup aurat gitu kan, membuka aurat, malah dipertontonkan ada muslimah nama ini dengan membuka aurat gitu guys, ya kan. Nah, lalu kalau nggak ngerti tentang tafsir Quran, tanyanya kepada ulama atau ustadz gitu. Ini malah nanyanya ke tante Kristina yang seorang Kristiani. Ini ada 3 kesalahan fatal di konten ini guys, di video ini. Yang ini menyesatkan dan berbahaya bagi anak-anak kita tentunya. Kalau kita sih udah dewasa, kita paham betul ya. Tapi bagaimana anak kita? Makanya nih tolong Anda sebarkan video ini ya. Jangan sampai anak kita nonton konten seperti ini guys, berbahaya gitu. Saya kalau punya kemampuan kalau saya punya kemampuan untuk memblok channel ini atau istilahnya mendelete channelnya kan saya jilat gitu, karena berbahaya guys gitu. Dan MUI pun harusnya bersuara gitu. Mungkin MUI nggak tahu ya, itu tugas kita semua untuk menyampaikan, karena memang lembaga yang punya otoritas itu kan MUI gitu. Dan juga Kominfo harus tahu ini berbahaya sekali guys, konten ini gitu guys. Nggak pernah sejarahnya dalam saya belajar Islam dari kecil, nggak pernah sejarahnya diajarkan tentang Allah itu adalah Isa gitu, atau diajarkan tentang Natal, nggak ada dalam Islam guys ya. Ini jelas sekali penyesatan gitu. Oke. Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.